Jadi cabai itu memang panjang. Kalau cabai pemetikan pertama itu sudah pasti belum bagus. Puncaknya itu di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah pemetikan. Pemetikan ke-11 itu justru harusnya sudah mulai agak turun. Jadi puncaknya itu 7, 8. Itu nah, ini masih, kalau saya bisa bilang cantik, ini cantik sekali, ya. Jadi berarti yang saya berkali-kali bilang ke berarti, Bu, di tempat lain gagal loh. Gagal. Jadi bantuannya sampai kami ditegur kenapa beli varietas yang nggak pas segala macam. Ini berhasil, ya. Dan saya bilang, oh ini keren, ya. Jadi bukan hanya memuji ya Bu Bupati ya. Jadi ini memang dan saya ingin Bapak Ibu tahu yang ini di Kalimantan Tengah. Daerah lain seperti apa sih? Tidak, belum tentu seperti ini. Saya harus cari saingannya dulu nih. Mau saya samakan dengan mana ini? Ya, melihat seperti ini. Varietas apapun mungkin cocok ya Bu ya. Ya. Jadi ini berkah bagi kita semua. Bagi saya yang paling pertama mendapatkan berkah. Saya tidak salah memberikan bantuan kepada Bapak Ibu di Barito Selatan. Kalau tadi Bu Bupati, kami mau jadi wilayah hortikultura. Saya dukung Bu, selama saya masih di Direktorat Pemilihan, tanda tangan Ibu ini udah saya dukung. Mau apa? Mau minta benih semangka, mau cabai lagi, tadi cerita bawang, mau bawang, saya kasih. Nggak banyak. Ini saya sudah pasti disposisi saya prioritas dan pasti akan saya tanya sudah sampai mana bantuan untuk Barito Selatan ya. Jadi tentunya Bu, kami pesan Pak Menteri, pengendalian inflasi ini menjadi pekerjaan semua instansi ya Bu ya. Apa Kementerian Pertanian andilnya? Di ketersediaan. Harga sebenarnya bukan menjadi pekerjaan kami, tetapi kalau ketersediaannya kurang ya harga terpengaruh. Kalau harganya tinggi, walaupun kami bisa bilang itu kan tugasnya Kementerian Perdagangan, balik lagi ke kita. Orang barangnya nggak ada, balik lagi gitu. Jadi yang pasti sekarang kita amankan, barangnya ada. Kalau daerah sini sudah terpenuhi, Ibu jual keluar, oh itu prestasi, karena tadi kan bisa harga yang lebih tinggi Bu. Keuntungan bagi petani bisa berlipat. Dan itu apa? Itu bisa menjadi berita. Kalimantan Tengah support cabai kepada Kalimantan Timur, misalnya calon ibu kota negara. Oh itu udah prestasi yang berlipat-lipat menurut saya. Jadi saya tidak merasa satu yang tadi, yaitu terbayar semua deh. Walaupun saya turun dari pesawat Bu, saya nggak bisa ngomong Bu. Semua orang di dalam, karena pilotnya sampai bilang mohon maaf mengalami turbulensi karena masuk awan kalau menimbus alam lain. Tapi saya cerita, jadi pesawatnya itu kan kalau ini kita lihat awan ada warna gelap, itu tuh putih banget. Saya bilang ini kok kayak yang kalau di film-film tuh kalau kita putih semua tuh kan kayak ada sesuatu gitu ya. Jadi saya sampai bilang ini kok awan kalau masuk ke cumulonimbus tuh harusnya agak gelap sedikit. Ini enggak, putih sekali Bu. Saya lihat sebelah karena kosong, karena saya di bangku nomor 2 kosong, sebelah sana macam-macam doa-doa di belakang. Udah ada yang doa-doa macam-macam lah. Pokoknya semua sudah dalam kondisi ya pasrah ya, karena turbulensinya jatuh gitu loh. Jadi pertama begini terus jatuh. Ya saya nggak sengaja tuh air mata aja sampai keluar. Saya ingat anak-anak. Kalau saya kenapa-napa anak saya gimana gitu. Jadi kemana-mana. Turun itu sempat masih ini ya. Kan saya minta teman-teman karantina jemput saya masuk itu Bu Narti. Belum bisa ngomong saya Bu. Masih ini ya, masih kan semua, saya rasa semua seperti itu di dalam pesawat. Tapi setelah ya kemarin kan kita rakor, itu keadaan sudah mulai ini, di sini saya terbayar semua Bu. Mungkin nggak akan saya ceritakan hal yang tadi turbulensi dan lain-lain, akan saya ceritakan ini yang paling penting. Dan ini dinanti sekali oleh pimpinan-pimpinan kami. Kenapa? Pak Menteri itu, saya cerita ke Ibu ya, Pak Menteri itu pejabat dari lurah sampai pejabat tertinggi itu kan kalau di daerah itu sekretaris daerah ya, sampai beliau jadi gubernur 2 periode, sekarang dari bupati gubernur sekarang jadi menteri. Kalau kita melihat sosok seorang birokrat yang sampai karir tertinggi adalah Bapak Syahrul Yassin Limpo, saya belum menemukan lagi. Jadi beliau Pak, kalau ke lapangan yang dicari itu Kapolres, Dandim gitu ya, terus nanti kepala kejaksaan, kepala pengadilan, itu benar loh Pak. Jadi yang boleh duduk di dalam
kalau misalnya beliau ada makan bersama itu bukan eselon satunya Pak, pejabat-pejabat daerah, karena beliau merasa saya dulu bagian dari mereka. Jadi kalau nanti kita, makanya saya kan bawa tim khusus Pak untuk kita media, itu saya cukup bangga untuk menyampaikan kepada Pak Menteri, Pak kemarin Forkopimda hadir lengkap, itu bagi saya prestasi juga. Karena apa? Tidak semua Pak bisa mengumpulkan dengan ada yang diwakili, ada yang tidak datang. Makanya saya ini, tadi Ibu berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada saya Bu seharusnya yang berterima kasih kepada Ibu gitu ya. Jadi Ibu misalnya, oh, kami menerima bantuan, Bu, tidak semua bantuan dilaksanakan dengan baik ya, tidak semua bantuan bisa menghasilkan sesuatu yang baik, tidak semua bantuan yang kami berikan bisa dihargai dengan baik. Kenapa saya percaya ini? Karena Bu Narti pasti sudah memberikan yang terbaik buat saya. Jadi waktu itu saya di mana saja, jauh, nggak ada istilah jauh, karena saya dulu pernah di Sampit tahun 87. Jadi bagi saya Kalimantan Tengah ini udah jadi rumah saya gitu. Jadi saya tidak merasa, kemarin staf saya di depan gitu kan jalan gitu, kalau saya masih biasa. Kemarin itu kalau turbulens nggak terlalu ini juga saya, karena saya dulu pakainya das yang pesawat das yang 8 orang kan. Ada Cessna itu baru tahun, dia Kasa itu baru tahun 87 88, sehingga saya agak lebih besar kita berdiri. Kalau das kan kita bisa berdiri ini kan. Itu sudah biasa bagi saya. Saya diajak naik speedboat ngebut juga, orang yang nggak biasa, saya nggak. Nah, jadi kalau misalnya untuk melihat seperti ini menempuh belasan jam pun saya akan lakukan Bu. Yang saya khawatirkan itu justru staf-staf saya. Ada yang mabuk nggak? Saya katanya. Ada yang gemeteran nggak turun dari mobil gitu, karena mungkin mereka tidak terbiasa. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Sambutan di sini hangat sekali. Pak Sekda. Ya. Jadi ceritanya teman staf saya cerita, Bu, kami diterima Pak Sekda diajak rapat. Saya bilang, wah ini bener-bener nih, saya belum datang aja Bu Narti. Saya bawa apa ya buat Bu Bupati dan Pak Sekda, saya bilang. Udah gitu tinggal saya yang belum berangkat Pak. Teman staf saya 5 orang udah jalan. 2 hari sebelumnya, saya baru kemarin. Kalau saya mau bawa agak banyak kan, kalau Citylink kan hanya, saya cuma bisa pakai Citylink, makanya agak siang kemarin. Jadi Bu, saya bawa oleh-oleh buat Pak Sekda dan Bupati. Perjuangan loh Pak, ya. Saya kasih tahu aja. Saya bawa kue Pak, kue lapis legit dari toko terbaik di Jakarta. Bapak tahu berat kuenya berapa? 2,2 kilo satu kue. Jadi saya bilang, saya mau beli 3 untuk Bu Narti 1. Gak sanggup Bu. Itu aja saya minta dijemput. Ya, nanti saya janji Pak. Ya, itu kue lapis legit yang saya aja belum pernah makan Bu. Saya selalu bilang begini. Ini bukan buat saya. Saya bukan pamer ya. Harga lapis legit itu 1,2 juta Pak. Silakan Ibu cek. Jadi saya nggak sembarangan. Makanya saya bilang, nanti kan pasti kan saya awal nih dan akhir ke sini. Baru saya janji bawakan Bu Narti. Anak saya. Ya siap. Nanti saya ditagih saja. Ya. Jadi saya belanja sendiri Bu sebelum ke airport. Karena kan saya nggak sempat. Saya belanja sendiri. Terus saya sebelum itu saya telepon, tolong timbang dulu. Karena kan kabin hanya 7 kilo dan 1 ini. Bu, 2,2 kilo. Saya membayangkan saya harus bawa 6,6 kalau dengan Ibu. 2 aja deh, nanti selanjutnya biar kunjungan saya selanjutnya. Dan itu berat Bu. Dan selama turbulensi saya harus pegangin, takut itu gelosor lagi tuh. Dan ini cerita saya banyak sekali. Terus Ibu bukan pernah ke airport ya? Airport Soekarno-Hatta. Ibu tahu saya di gate berapa? Gate 27. Ibu bayangkan coba, saya udah jauh terus pindah lagi ke 23, terus pindah lagi. Ini kok berat sekali perjalanan saya saat ini mau ke sini ya. Ini mudah-mudahan bukan apa namanya, biasa kalau saya bisa bahasa Sunda itu kila-kila apa ya? Ya ada pertanda-pertanda, mudah-mudahan enggak. Jadi saya bilang, ini juga saya jarang-jarang pergi nggak bawa staff yang bisa bawain tas saya gitu Bu. Udah gitu tas yang satu lagi, tas baju itu ujung jadi saya duduk di 2A, mungkin tasnya itu di 6. Jadi saya harus nunggu sampai orang lain lewat dulu baru ngambil tas. Ini memang berat, ini saya bilang yang saya lalui sekarang, tapi semua terbayar tadi. Jadi saya janji Pak,
Jadi Bupati saya juga belum pernah makan pandors itu. Jadi saya tahunya pandors itu. Jadi saya tahunya pandors itu pada saat saya ingin memesan parcel Lebaran untuk Pak Menteri. Tanyalah saya, di Jakarta ini kue paling enak itu apa? Paling mahal saya bilang itu apa? Jadi kalau Ibu mungkin kita pernah tahu parcel ya. Parcel pandors itu harganya itu 4-5 juta. Oh berarti mahal ini. Termasuk mahal lah untuk parcel. Oh berarti ini enak. Makanya saya pesan, makanya kemarin saya, oh ini Bupati, Sekda sudah begitu mengapresiasi kami, nggak mungkin saya bawa tangan kosong ke sini. Jadi Bu Narti itu janji saya, para wispida semua, nanti saya minta ini ya, karena saya pasti akan kesini lagi. Nanti saya bawa banyak orang biar nanti si kuenya saya bagi-bagi aja. Karena lumayan Bu, kan itu nggak bisa di bagasi Pak. Nggak bisa masuk ke bagasi, harus di kabin, lumayan. Jadi kan kalau kita bawa, ini kan merah-merah segini saya. Udah gitu, dari 27 pindahin ke kanan, pindahin ke kiri ya, masih seperti itu. Jadi sekali lagi, saya cuma mau cerita, bukan mau pamer atau saya cuma mau cerita perjalanan saya ke sini berat, tapi terbayar dengan apa yang saya dapatkan di sini. Jadi tadi malam ada cerita Pak Gubernur mau datang. Sebenarnya bagi saya bukan, saya tanggapinnya kan nggak terlalu excited. Bagi saya cukup Ibu Bupati aja itu udah satu kehormatan bagi saya dengan menghadirkan semua Forkompinda, dan saya yakin Pak Menteri senang akan itu. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah menerima kami dengan sangat baik. Kemarin tim saya mendahului, Pak Sekda memimpin rapat ya. Itu juga jarang Pak, jarang kunjungan. Coba Bu Narti, jarang kunjungan diterima langsung Pak Sekda ini sampai Bu, Ibu ditanya loh Bu makanan kesukaannya apa. Nah ini makin saya harus tambah, saya harus bawa sesuatu ini saya bilang ya. Jadi itu cerita ya, tapi memang saya ingin menceritakan itu supaya ya Bapak Ibu tahu bahwa kehormatan bagi saya diterima seperti ini oleh para pejabat di daerah, karena sekali lagi tidak semua. Bukan berarti saya, notabene saya ini eselon 1 Bu, ya. Semua pejabat-pejabat di daerah menghormati sebagaimana di sini itu tidak semua. Jadi saya berterima kasih sekali, di sini masyarakat banyak, penyuluh juga saya hitung ada 10 ya, berarti ya hampir semua mungkin di kabupaten ini penyuluhnya dihadirkan. Kemudian saya lihat juga antusias masyarakat sini. Kami dikawal masuk perbatasan, Bapak terima kasih ya, walaupun saya bilang kalau di Jakarta sih dikawal ngaruh, kalau di sini orang jalannya juga kosong saya bilang ya. Jadi dikawal juga nggak pengaruh. Kemudian supir driver yang bawa itu sudah tahu, saya Bu lubang-lubang di sini aja sudah hafal. Jadi boleh nggak Bu kecepatan 100? Silakan asal selamat sampainya. Saya sih nggak masalah. Bapak saya kalau bawa mobil, adik ipar saya bawa mobil pasti ngebut-ngebut ya, karena mereka memang di lantas gitu di polisi. Jadi nggak takut Bu. Tapi saya takut staf saya yang ada di belakang gitu kan, gitu ya, karena mungkin jarang. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas sambutannya yang hangat, terima kasih atas hal-hal yang sudah dilakukan. Bu Kadis terima kasih ya. Saya udah janji Bu, kalau dengan Bu Kadis ketemu tahun lalu, Ibu mau minta apa saya akan berikan ya. Bu Kadisnya ini pernah gini soalnya, bentar Bu saya harus pulang dulu ngambil nanas. Saya ingat Ibu tunggu, karena ketemunya di kantor Bu Narti ya. Ibu tunggu ya Bu, cuma 4 jam. 4 jam ke sana, balik lagi 4 jam, 8 jam saya bilang. Sampai nggak kebawa sama saya, dibawa sama teman-teman saya. Terus ibunya nanya, Bu enak nggak? Saya lupa Bu waktu itu. Sudah di Jakarta dimakan nggak sama saya lupa. Nah kalau misalnya nanti ada nanasnya Bu, saya coba ya, supaya benar-benar tahu, oh ini memang unggul nanas di sini ya. Karena saya sudah makan nanas hampir di seluruh provinsi. Yang masih belum terkalahkan menurut saya ada nanas Lampung, punyanya Sunpride, punyanya GGP, dan dia sudah kemasannya pakai kardus Bu, udah canggih, bukan ekspor kalau dari GGP. Itu nanasnya enak sekali. Kalau nanas di sini bisa mengalahkan itu, wah udah 4 jempol lagi ya. Kalaupun enggak ya memang mereka kelasnya sudah industri ya, karena nanas itu juga untuk kalengan dan ekspor. Jarang sekali nanas itu masuk pasar lokal. Jadi begitu Bu Bupati, Bu Kadis, Pak Sekda, para Forkompinda, sekali lagi pegang janji saya, nanti pertemuan saya di sini titipkan nanti ya, dan kita sama-sama coba
itu yang namanya katanya kue paling enak dan paling mahal di Jakarta. Terima kasih Bu Kadis, Bu Kadis juga masuk nanti ya. Nanti saya list Bu. Ya, terima kasih para penyuluh ya sudah mendampingi para petani di sini. Terima kasih Bapak Ibu yang hadir. Sekali lagi saya merasa suatu kehormatan, merasa tersanjung berada di tengah-tengah Bapak Ibu. Semoga apa yang kita niatkan tadi, yang penting penurunan inflasi, kebutuhan akan konsumsi cabai rawit di lokasi ini kalau sudah tercukupi, silakan dicarikan pasar yang lain. Mohon maaf agak lama saya memberikan sambutan, tidak berlama-lama lagi karena sudah lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.